Manchester United melanjutkan tren positif. Arsenal menang di kandang Burnley. Liverpool kembali ke jalur kemenangan. Real Madrid kokoh di puncak klasemen. Atletico Madrid menang lawan Sevilla. Kecindix menang melawan St. Pauli. Bayern Munich menang menghadapi Leverkusen. Emil Audero kalah melawan Juventus. Manchester United melanjutkan tren positif mereka di ajang Premier League. Bertamu ke markas Nottingham Forest, Setan Merah dipaksa bermain imbang dengan skor 2-2. Manchester United mencetak gol melalui aksi Casemiro dan Amad Diallo. Sementara Forest mampu mencetak gol berkat aksi dari Morgan Gibbs-White dan Nicolo Savona. Berkat hasil ini, Mu naik ke peringkat kelima dengan raihan 17 poin, sementara Forest tertahan di peringkat 18 dengan raihan 6 poin. Kita pindah ke pertandingan Arsenal melawan Burnley. Arsenal pulang dengan kemenangan 2-0 dari lawatan ke markas Burnley. Victor Gyökeres membuka keunggulan Arsenal pada menit ke-14 lewat skema bola mati. Declan Rice kemudian menambah gol Arsenal pada menit ke-35. Hasil ini membawa Arsenal menjauh dari para rival di puncak klasemen Liga Inggris. Dengan kemenangan ini, Arsenal kini mengumpulkan 25 poin di puncak klasemen Liga Inggris dari 10 pertandingan. Sementara itu, Burnley menduduki peringkat ke-17 dengan 10 poin. Mereka berada 4 poin di atas zona merah. Liverpool kembali ke jalur kemenangan di Liga Inggris. Menjamu Aston Villa, si Merah menang 2 gol tanpa balas. Gol dicetak oleh Mohamed Salah dan Gravenberch. 3 poin pertama dalam 5 laga terakhir membuat Liverpool naik ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 18 poin. Kalah selisih gol dari Bournemouth di posisi kedua dan 7 poin dari Arsenal di puncak. Aston Villa terpuruk di posisi ke-11, klasemen dengan 15 poin. Kita beralih ke La Liga. Real Madrid memantapkan posisinya di puncak klasemen Liga Spanyol setelah menang telak atas Valencia. Madrid unggul 7 poin atas rival terdekatnya. Gol pertama dicetak oleh Kylian Mbappe lewat titik putih. Gol kedua melalui sontekan yang dilakukan oleh Mbappe. Gol ketiga dan keempat dicetak oleh Bellingham dan Alvaro Carreras. Berkat kemenangan ini, Madrid memimpin klasemen Liga Spanyol dengan 30 poin dari 11 laga. Pasukan Xabi Alonso itu membukukan 10 kemenangan dan hanya 1 kali kalah. Masih di Liga Spanyol, rival satu kota Real Madrid. Atletico Madrid juga nggak mau ketinggalan meraih kemenangan di pertandingan semalam. Atletico Madrid melanjutkan tren positifnya di La Liga. Menjamu Sevilla, Los Colchoneros menang 3 gol tanpa balas. Los Colchoneros berhasil meraih 3 poin penuh di laga Atletico Madrid versus Sevilla berkat gol Julian Alvarez, Thiago Almada, dan Antoine Griezmann. Kemenangan ini merupakan yang ketiga secara beruntun dan membawa tim asuhan Diego Simeone menempati posisi keempat di klasemen dengan total 22 poin dari 11 pertandingan. Kita beralih ke berita Bundesliga. Kevin Dix meraih kemenangan perdana bersama Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman. Kevin Dix berhasil hajar 4-0 FC St. Pauli di Müller-Renter Stadion untuk membawa Borussia Mönchengladbach raih poin penuh pertama. Sejak pertandingan dimulai, tuan rumah FC St. Pauli mencoba untuk menekan lebih dahulu pertahanan yang dijaga oleh Kevin Dix. Merasa tertinggal, St. Pauli keluar lebih menguasai pertandingan dengan banyak melakukan operon-operon pendek. Namun, karena tidak ada peluang berbahaya yang diciptakan, justru dimanfaatkan dengan baik oleh Borussia Mönchengladbach. St. Pauli dihukum oleh serangan Borussia Mönchengladbach yang jauh lebih efektif, sehingga 3 gol tambahan bersarang ke gawang Nikola Vasilch, kiper St. Pauli. 3 gol yang mengunci kemenangan perdana Borussia Mönchengladbach di Liga Jerman dicetak oleh Brace Haris Tabakovic menit 40, Shuto Mechino menit 75, dan Oscar Fraulo menit ke-80. Kevin Dix sendiri tampil penuh dalam pertandingan ini hingga mendapatkan rating 7,9. Kemenangan ini sekaligus menjadikan Kevin Dix sebagai pemain Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan di Liga Jerman. Kita beralih ke pertandingan yang mempertemukan antara Bayern Munchen melawan Bayer Leverkusen. Pemimpin klasemen Bundesliga sementara, Bayern Munchen berhasil mencetak 3 gol dalam 19 menit di babak pertama untuk mengalahkan tim tamu. Bayer Leverkusen 3-0. Bayern Munchen hajar Bayer Leverkusen 3-0, perpanjang rekor kemenangan 15 kali beruntun. Pemimpin klasemen Bundesliga sementara, Bayern Munchen berhasil mencetak 3 gol dalam 19 menit di babak pertama untuk mengalahkan tim tamu. Bayer Leverkusen 3-0. Kemenangan berturut menjadi 15 kemenangan dari 15 pertandingan di semua kompetisi. Musim ini menunjukkan keperkasaan pasukan Vincent Kompany.
Pada menit ke-25, gol dari Serge Gnabry berhasil memecah kebuntuan pada pertandingan ini, memanfaatkan umpan Tombishev dari sisi kiri. Tembakan mendatar striker serba bisa berkebangsaan Jerman itu berhasil membobol gawang Mark Flecken. 6 menit berselang, striker pinjaman dari Chelsea, Nicholas Jackson berhasil menyelinap di antara dua bek Leverkusen untuk menyundul bola hasil umpan silang cantik dari Konrad Laimer. Laga ini ditutup oleh gol bunuh diri Loic Bade di menit ke-44. Memberi Bayern kemenangan berharga. Kita beralih ke match Cremonese. Cremonese menjadi korban pertama Juventus di era Luciano Spalletti usai kalah 1-2 di kandang sendiri. 2 gol kemenangan Juventus dicetak oleh Filip Kostic pada menit kedua dan Andrea Cambiaso menit ke-68. Sementara, Cremonese sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Jamie Vardy di menit ke-83. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero tampil penuh di laga ini dan menjadi saksi ketangguhan taktik Spalletti. Meski sempat melakukan beberapa penyelamatan, efektivitas lini serang Juventus tak mampu dihalau oleh kiper kelahiran Mataram tersebut.